Nah, benarkah ini orang suruhannya Bahlil? Tapi siapakah Hmm, pemainnya? Apakah siapa kemudian ini dalangnya betul-betul ini? order dari Jokowi langsung? Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi perlahan fakta-fakta terkait pembubaran paksa diskusi kebangsaan di Grand Hotel Kemang akhirnya terungkap. Salah seorang pelaku yang telah ditetapkan tersangka FEK ternyata sebelumnya pernah terlihat di acara Partai Golkar guys. Tepatnya pada 13 Agustus 2024 lalu. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Nah, benarkah ini orang suruhannya Bahlil? Begitu ya kalau kita gunakan kalimat yang Ya, lebih mudahnya. Dan kalau kemudian Bahlil melakukan itu, apa kepentingannya Bahlil? hmm, Apakah Golkar berkepentingan atau yang tadi itu bahwa ini Jokowi berkepentingan? Karena para aktivis yang berkumpul kemarin itu kan yang diundang oleh Forum Diaspora Indonesia itu memang banyak sekali ini adalah tokoh-tokoh dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan sekarang ini memang mereka banyak yang melakukan advokasi terhadap masyarakat ya. Sebutlah kemarin itu hadir misalnya Said Didu. Said Didu ini kan belakangan sedang bersengketa dengan Pantai Indah Kapuk ya. Dia dia turun sendirian ke lapangan mhm. untuk melakukan advokasi warga di sana. Dan belakangan ini sudah mulai dia dibantu oleh emak-emak, ini banyak emak-emak yang ikut turun ke sana, emak-emak militan gitu. Sementara presidium kami yakni Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, ini mantan Panglima TNI itu kan sedang melakukan advokasi bagi warga Sentul itu yang lahannya juga digusur secara semena-mena oleh Sentul City, PT Sentul City ya. Kalau Sentul City ini kelihatannya berurusannya juga banyak sekali berurusan ya. Sebelumnya juga Anda pasti pasti ingat ya ribut-ribut dengan Bung Rocky Gerung ya, bersama Ya, sejumlah warga pada waktu itu juga rumahnya akan digusur oleh Sentul City. Jadi ini bukan konflik baru ya buat mhm. Sentul City. Nah, di luar itu kan ada juga presidium kami, Profesor Din Samsudin yang kemarin hadir dalam kegiatan forum tanah air itu. Jadi ya tidak terlalu salah kalau kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya dari kemarin itu yang ditarget itu adalah para aktivis koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ya Ya. atau kami. Itu kan bisa terlihat ya dari para pelaku unjuk rasa. Kan kemarin itu sebenarnya terbagi dua ya. Ada yang melakukan unjuk rasa di luar hotel gitu di jalanan di depan hotel dan mereka juga menggunakan mobil komando dan ada yang melakukan kerusuhan di dalam. Kata polisi sih yang mereka kecolongan karena pelaku Mmm, kerusuhan itu dari pintu belakang, sementara pelaku unjuk rasa dari pintu depan. Nah, kalau kita lihat spanduk-spanduk yang dibentangkan oleh para pengunjuk rasa di depan ini, yang satu paket dengan para perusuh itu, memang ya, nama-nama para aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, bahkan nama kami sendiri juga disebutkan di situ ya. mhm. Di situ ada nama Said Didu, ada Profesor Din Samsudin, dan kemudian kan ada spanduk yang menuliskan bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu adalah pemecah belah gitu ya. Jadi ya ini targetnya jelas, tapi siapakah Mmm, pemainnya? Apakah siapa kemudian ini dalangnya betul-betul ini? order dari Jokowi langsung? Ini Mmm, yang saya kira mesti dibikin jelas oleh polisi karena polisi kan sudah menangkap, menangkap dua orang pelaku itu dan salah satunya adalah Felix tadi itu ya. FPK Jadi ini guys. dia yang sudah ditetapkan jadi tersangka dari 5 orang yang ditangkap itu yang sudah ditetapkan jadi tersangka 2 orang. Salah satunya adalah Felix yang menjadi koordinator lapangan. Nah, dengan tadi yang saya gambarkan bahwa ada Said Didu yang sedang sekarang berhadapan dengan Pantai Indah Kapuk 2 pengembang ini di bawah pengembang Agung Sedayu Group, kemudian Gatot Nurmantio dengan Sentul City, terus kemudian Din Samsudin juga terus melakukan kritik-kritik terhadap pemerintahan. Bahkan aktivis-aktivis kami yang lainnya juga secara kritis kan terus-menerus mengkritik pemerintah. Sebelah Refli Harun, sebelah Pak Mayor Mmm, Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan kemudian Marwan Batubara, banyak sekali yang terus melakukan kritik-kritik itu dan bahkan termasuk beberapa penulis produktif seperti Rizal Fadilah atau mmm, Radar Baskoro kan juga terus menyampaikan kritik pada kekuasaan. Jadi dimensinya ini sangat banyak siapa yang bermain gitu. Apakah mereka sama-sama bermain atau hanya salah satu
yang bermain, dan kemudian karena banyak dimensinya orang kemudian menduga-duga banyak sekali kaitannya dengan mereka-mereka ini, dengan kelompok kepentingan atau yang sering disebut sebagai oligarki gitu. Nah, balik lagi tadi ke kesimpulan atau jumping conclusion yang disampaikan oleh netizen bahwa ini adalah orang suruhannya Bahlil gitu. Saya membaca begitu di media sosial. Ini tampaknya Beneran nggak ini, dipicu oleh guys? video kemunculan Felix itu ya di acara Golkar. Ini guys. Nah, ini Felix. Ya, acara Golkar ini kan. Itu di tanggalnya belakang tanggal 13 Agustus. Nah, kita bisa perhatikan tadi kan bahwa di dalam video itu terlihat bahwa itu acara Felix hadir di acara Golkar itu benar ya. Dan tapi dia memang tidak menggunakan seragam Golkar seperti yang lain, yang apa itu tadi kayak laskarnya begitu ya. Apa saya nggak tahu nih yang mereka pakai lorengnya Golkar itu apakah AMPI atau ada Angkatan Muda Partai Golkar. Yang lain saya nggak begitu familiar dengan soal ini. Tapi Felix kan terlihat dia mengenakan batik begitu ya. Dan kalau Anda jeli di belakang itu, di belakang mereka itu kan terlihat tulisan bahwa rapat pleno Partai Golkar, dan di tanggalnya adalah Iya. tanggal 13 Agustus 2024. Itu artinya kan Bahlil belum menjadi ketua umum Partai Golkar ya. Itu adalah sehari setelah Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto itu menyatakan pengunduran diri, dan kemudian rapat tanggal 13 itu kan memutuskan untuk menunjuk siapa yang menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan kemudian kan diputuskan bahwa waktu itu yang menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah Agus Gumiwang Gus Mulyang, Kartasasmita, ini iya. Menteri Perindustrian. Nah, Bahlil itu kemudian baru terpilih secara aklamasi dalam Munas Partai Golkar. Jadi disebutnya bukan Munaslup tapi Munas. Jadi Rapimnas dan Munas Partai Golkar itu pada tanggal 21 Agustus 2024. Jadi kalau kemudian kita langsung menyimpulkan bahwa itu orangnya Bahlil, saya kira mesti hati-hati ya. Karena itu jumping conclusion. Faktanya kita belum bisa menyatakan itu salah, tapi Iya. belum juga tidak langsung bisa menyatakan benar. Apalagi kemudian kalau mengaitkan Golkar itu terlibat dalam kerusuhan kemarin yang terjadi di Belum tentu, forum guys. diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air, saya kira juga terlampau cepat Ya, kita terlalu cepat. menyimpulkan. Tapi satu hal saya kira ya yang bisa kita simpulkan, orang seperti Felix ini dia beredar di lingkaran luar ya, saya kira bukan lingkaran dalam, para elit politik di Indonesia. Kita simpulkan itu kenapa? Karena ya kehadiran di Partai Golkar. Kemudian kemarin itu dia melakukan kerusuhan itu jelas bukan kepentingan dia. Dia hanya jadi orang bayaran. Ya, jadi ya dia ini posisinya seperti apa ya? Posisinya ya orang bayaran, orang suruhan yang kemudian itu banyak digunakan oleh elit-elit politik di Indonesia ini, terutama di Jakarta. Kan kalau kita melihat ya soal orang-orang seperti Felix ini kan sering disebut sebagai preman begitu, dan kebetulan saja ini kebanyakan datang dari Indonesia Timur, mulai dari Papua, Maluku, NTT. Bahkan sebenarnya kalau namanya preman juga di Sumatera juga banyak, misalnya di Sumatera Utara dan sebagainya, itu banyak juga aksi-aksi semacam ini. Tapi di Jakarta memang yang kelihatannya menonjol mungkin karena tampilan fisiknya itu adalah mereka yang berasal dari Indonesia Timur begitu ya. Dan biasanya mereka ini digunakan untuk jasa keamanan biasanya untuk pengamanan ketika ada sengketa lahan, kemudian juga debt collector, bahkan juga jasa-jasa tempat parkir gitu. Tapi rupanya ada kelompok seperti Felix ini yang selain dia jasa keamanan dan parkir, itu dia digunakan untuk kepentingan-kepentingan kelompok elit politik di Indonesia untuk menekan lawan-lawannya. Kita bisa menyimpulkan semacam itu ya. Mungkin kalau dia hadir di Golkar itu dia dalam rangka membantu keamanan, tapi kalau yang dalam kasus di forum Tanah Air itu, diskusi forum Tanah Air itu mereka ya ini untuk menekan lawan-lawan politiknya.
Oke guys, memang baru-baru ini ramai beredar video orang yang mirip dengan PEK atau Felix yang status tersangka dalam kasus penyerbuan gerombolan acara Kemang, guys. Ia terlihat berada dalam kegiatan Partai Golkar. Kehadiran dalam rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar tanggal 13 Agustus 2024 tersebut menimbulkan pertanyaan yang serius. Siapakah Felix dan apakah kedudukannya dalam DPP Partai Golkar? Partai Golkar harus klarifikasi, guys. Perlunya mengklarifikasi karena Felix ini yang terlihat membawa pengeras suara dan menjadi kolaps saat penyerbuan brutal memimpin pasukan bermasker mengobrak-abrik ruang acara silaturahim FTA sambil meminta peserta untuk bubar. Dalam hal ini, Partai Golkar tidak boleh diam. Jika tidak melakukan klarifikasi soal Felix, maka berarti ada proteksi. Jadi Partai Golkar harus ikut membantu menguak misteri kejahatan 28 September 2024 di Kemang ini, guys. Kejahatan yang melengkapi September Rabu di akhir masa jabatan Jokowi. Tentu hal ini semoga saja tidak terulang kembali ya, guys. Karena ini sangat-sangat merusak jalannya demokrasi di Indonesia, guys. Jadi mungkin itu, guys, yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.